Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bukit Waringin Al-Muhajirin Channel. Mari kita ngaji bareng Ustadz Zulkafli Jamil SPD tentang 100 kesalahan dalam membaca Al-Fatihah. Selamat menyimak. من عباده المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Ya Allah, berikanlah kepada kami kepahaman agama. Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ta'wil, memahami ayat. Ini doa Rasulullah buat siapa? Abdullah bin Abbas. Rasulullah selalu mendoakan Abdullah bin Abbas, seorang turjuman Al-Quran, penterjemah Al-Quran. Jadi Ibnu Abbas itu sahabat Nabi yang ahli Quran. Karena kena doanya. Apa doanya? Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikan Abdullah bin Abbas pemahaman agama dan ajari dia ta'wil, memahami ayat. Akhirnya benar. Kalau masalah ayat, Abdullah bin Abbas yang paham. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu an lebih percaya dengan makna dari Abdullah bin Abbas. Mana asbabnya? Ketika pembesar sahabat ditanya tentang idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Umar bin Khattab ngetes para sahabat, apa makna dari ayat ini? Sahabat menjawabnya semua begini, apabila datang pertolongan Allah, maka kita harus banyak bertasbih. Bertasbih, memuji Allah, dan minta ampun. Lalu nanya ke Abdullah bin Abbas, bagaimana pendapatmu hai Abdullah Abbas dengan ayat ini? Apa jawab Abdullah bin Abbas? Dzalika na'yu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu pertanda qurba ajal Rasulullah. Itu pertanda dekatnya ajal Rasulullah. Ternyata yang lebih pas ya tafsir Ibnu Abbas. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka Nabi Muhammad enggak lama lagi meninggal. Cuman Allah enggak memakai bahasa tulisan, tapi bahasa isyarat. Karena semuanya sudah berbondong-bondong masuk Islam, maka Nabi tugasnya selesai. Maka datanglah malaikat Israel nawarin. Semua para nabi ditawarin kalau mau meninggal, mau masih di dunia atau mau pulang kampung. Semua para nabi ditawarin begitu. Kalau kita ditawarin gimana kira-kira? Pulang apa yang tetap di dunia? Wah, kalau kita pasti banyak banget syarat dari ketentuan berlaku.
Wah, anak belum lihat anak sukses, belum ini, belum ini, belum ini. Pasti kita lebih mau, tar aja dah, balik aja sono. Tapi kalau para anbiya udah nggak mau dia, udah nggak mau di dunia, capek, dia mau istirahat. Mana tempat istirahat yang sebenarnya? Di alam barzakh. Di ajal nggak lama lagi menjemput kita. Bisa Bapak duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, Bapak duluan. Yang mudah-mudahan kita semua panjang umur. Allah berkah yang ngaji ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umur. Alhamdulillah Pak Haji, sudah berapa Pak Haji? Sudah berapa Haji? Baru 77. Alhamdulillah. Itu ibarat bonusnya dah luar biasa Allah kasih buat Pak Haji kita. Ziyadah. Sebaik-baik kamu yang panjang umurnya dan baik amalnya. Khairukum man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kamu yang panjang umurnya dan amalnya baik. Pak Haji ini panjang umur banget. Amalnya deket banget sama masjid. Hatinya selalu bergelantungan dengan masjid. Semoga kita bisa mencontoh orang tua kita agar kita diberikan panjang umur seperti kayak Pak Haji ini. Enak. Pak Haji itu hidupnya enak, lihatnya. Nggak ada yang dipikirin lah. Ya, jadi alhamdulillah pada kesempatan ini kita terus berta'ammuq fid din, artinya tafaqquh fid din. Kita nggak disuruh sama Allah angkat senjata. Kita nggak disuruh sama Allah angkat bom, angkat nuklir. Kita cuma disuruh tafaqquh fid din. Wa ma kana mu'minuna liyanfiru kafah. Tidak layak seorang mukmin pergi ke medan perang semuanya. Falaula nafara min kulli firqah minhum ta'ifah yatafaqahu fid din. Mengapa tidak salah satu dari antara mereka yang pergi untuk tafaqquh fid din? Untuk apa tafaqquh fid din? Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Agar dia menjadi munzir. Munzir itu apa? Pemberi peringatan. Nah, jadi kalau orang belajar itu tujuannya buat munzirul qaum. Karena pulang ke rumah pasti rumahnya butuh seorang yang bisa mengajarin agama. La'allahum yahdharun, agar mereka benar-benar jadi waspada dengan rambu-rambu Allah. Karena paham agama, maka dia pasti tahu rambu-rambu. Syaratnya bukan berarti yang paham agama terus nggak melanggar ya, tapi minimal dia tahu dulu. Habis itu pasti dia akan mentaati apa yang dia tahu. Kalau nggak tahu gimana dia mau tahu aturan Allah? Maka tintanya para syuhada dengan darahnya para syuhada dan tintanya para ulama nanti ditimbang. Kita ada mental tentara gak? Mental Indonesia mentalnya ngelihat bom, ngelihat tank kabur kayaknya sih. Nah udah kita cari yang syahid soft, yang lunak. Apa itu syahid yang lunak? Keluar dari rumah nuntut ilmu pas sampai selesai isya sampai rumah meninggal. Nah itu udah syahid.
Man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar dari rumah menuntut ilmu, maka dia berada dalam syahid. Ini semua syuhada. Ya, asal niat mencari ilmu, syahid satu. Kalau syuhada banyak. Syuhada salihin. Jadi ada fasalihin, ada syuhada. Lengkap ini masjid berarti. Jadi di dalamnya benar-benar penuh rijalun yang enggak melalaikan dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar tidak ada istilah expired. Ini harus kita tanamin dalam diri kita. Saya aja masih belajar, padahal uban udah banyak banget ini. Saya aja masih belajar lagi. Beli-beli buku, cari-cari masyayikh Mesir. Artinya apa? Karena emang haus dengan lautan ilmu Allah. Saya nggak bisa ngangkat perang. Saya bisa ngangkat buku, ngangkat kertas, ngangkat pulpen, bisa saya itu. Pakai baju tentara cuma nampang doang kemarin. Ya artinya saya cuma ingin menularkan semangat Palestina buat anak-anak didik saya. No, di sono keadaan genting aja masih pada belajar, keadaan genting aja masih pada ngapalin Quran. Kok kita aman di sini? Kok ngangkat yang lebih enteng nggak mau? Kok ngangkat mushaf nggak mau? Mereka lagi perang aja ngangkat mushaf juga. Jadi hamasahnya, semangatnya bawa ke Indonesia. Agar Allah nggak balik keadaannya. Mau dibalik. Soalnya yang aman sini yang bombardir. Mau. Karena kalau nggak bersyukur Allah balik nanti keadaannya. Lagi makan dibom, lagi tidur dibom, lagi keluar rumah dibom. Mau kemana kita? Lagi pengantin baru dibom juga. Lagi walimah dibom juga. Banyak yang lagi mau jadi nanten, tapi keadaan lagi dibombardir begitu. Maka talabul ilm harus benar-benar kita giatkan di masjid ini. Dan nggak ada istilah saya udah nggak bisa lagi belajar, saya udah nggak bisa lagi, otak saya udah tumpul. Nggak ada. Allah nggak akan nanya hasil. Allah akan lihat proses kita, ikhtiar kita untuk terus approaching Allah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sungguh orang yang takut sama Allah itu orang yang tahu. Kita gimana mau takut sama Allah kalau kita nggak tahu? Maka mempelajari ilmu agama itu agar timbul khasyah, takut sama Allah. Apa diantaranya? Yang wajib-wajib aja dulu. Pelajari ilmu-ilmu yang wajib, yang memang untuk kita ibadah kepada Allah. Di antaranya ilmu sholat. Berapa banyak orang sholat 60 tahun ternyata sholatnya nggak diterima. Kenapa? Karena dia merasa belajar sholat dari TK, dari SD, masih salah saya. Nah ini yang kayak begini-begini nih, udah merasa dirinya benar aja, nggak mau belajar lagi. Fardunya, rukunnya, syaratnya. Dan di antara syarat rukun sholat yang paling pentingnya yaitu Al-Fatihah. Pelajari Fatihah.
Jangan ketika belajar Fatihah kabur semua. Ketika tabligh akbar rame. Ini PR umat ini. Kalau tabligh akbar ramenya membludak. Tapi kalau pelajaran Fatihah yang bikin sholat dia diterima oleh Allah, ada cuma 3 orang, 2 orang. Ini PR. Kalau ngaji nguping rame, ngaji dapat paling 2 orang, 3 orang. Kemana? Apa kita udah pinter? Ayo. Nikmat belajar ayat Quran itu udah nggak ada lagi enak selain belajar ayat-ayat Allah. Rasulullah selalu ngasih kisah motivasi. Kamu keluar baca 2 ayat di masjid itu lebih baik daripada 2 ontak. Kamu keluar dari rumah belajar di masjid ini 2 ayat itu lebih baik daripada 2 ontak. Berapa harga ontak, Pak Haji? Ontak yang terbaik berapa? Ontak merah itu ada hadis Nabi namanya ontak merah lebih baik daripada ontak merah. Ontak merah kenapa dibilang merah saya juga nggak tahu apa warnanya merah, apa itu yang termahal. Anggaplah kalau di sini berapa mobil apa? Ayo, mobil apa? Hah? Ferrari. Lebih baik Bapak pulang langsung ada Ferrari di rumah Bapak kalau belajar 2 ayat di sini. Itu Nabi yang ngomong khairun min naqatain wa in thalath khairun min thalath. Kalau baca 3 ayat maka 3 ontak lebih baik dari 3 ontak. Baca 4 ayat lebih baik dari 4 ontak. Baca 7 ayat lebih baik daripada 7 ontak. Hampir begitu dikasih suntikan masih nggak doyan juga, nggak normal. Nggak normal nih kalau begini. Ontak, siapa sih yang nggak mau? Saya melihat kuda aja saya demen banget. Wow, orang bisa beli kuda udah mantap banget. Pengen tuh saya beli kuda. Kenapa? Latihan perang. Ada daurah kuda, ada itu daurah kuda sama daurah memanah. Pengen saya belajar, walaupun badan kecil kayak begini saya pengen lah. Jadi satria bergitar. Ada tuh daurah berkuda sama daurah memanah. Pengen saya belajar. Akhir zaman butuh begitu loh. Akhir zaman kita butuh itu. Karena nanti di akhir zaman udah nggak ada lagi teknologi. Kabut akan menyelimuti dunia. Ad-dukhan akan menyelimuti dunia. Hari itu nggak ada lagi teknologi. Maka semuanya serba manual. Maka kendaraan ada bensin, nggak ada. Pesawat nggak ada yang terbang. Pakai apa jadinya? Kuda. Siapin kuda dari sekarang. Nah iya, beli kuda 2. Ya artinya semangat karena Rasul nyuruh. Walaupun kita udah tua begini nggak ngapa, pelajari memanah, pelajari berkuda. Karena ini ngambil sunnahnya. Ajari anakmu melempar, ya kan? Dan berkuda dan berenang, itu kan sunnah. Malah bola yang dimenangin. Rasul nyuruh bola. Nggak ada tuh olahraga bola. Olahraga Rasulullah bukan bola. Madaratnya lebih banyak, judi, apalagi salat subuh kesiangan, berantem antar supporter, aurat kemana-mana, waktu sholat out, yang udah maniak-maniak itu bahaya itu.
memang menggiurkan sih. 1 gol berapa miliar? Karena menggiurkan, maka anak-anak pada sekolah bola. Jadi yuk semangat mempelajari Al-Quran. Jangan hanya ngaji nguping. Ngaji nguping itu cuma masuk kanan, keluar kiri. Ngaji nguping, ngaji nyender. Pahalanya bagi 2, tembok 1, apa 1. Ya dimaklumi lah, tidak tua-tua semua soalnya. Jadi ayo semangat belajar. Bukan karena saya guru, jadi saya harus belajar lagi. Enggak. Justru bapak-bapak yang harus banyak belajar. Masa yang ustadz masih belajar, yang bukan ustadz juga belajar? Beli buku 45 menit pinter, 45 menit pinter qiraah. Tuh ada buku itu 45 menit pinter langsung Al-Fatihah. Nah, ini surat Al-Fatihah dengan 100 kesalahannya. Jadi di buku ini ditulis surat Al-Fatihah dengan 100 kesalahannya. Ayatnya ada 7, tapi kok di sini bacanya 100 kesalahan Al-Fatihah. Berarti kan di satu ayat banyak banget. Ayatnya ada 7 tapi kesalahannya ada 100. Ini ada apa nih umat? Baca Fatihah banyak amat salahnya 100 begini. Ini dirinci di buku ini. Tuh, 100 kesalahan yang sering terjadi pada surat Al-Fatihah. Rinciannya ada di sini. Tuh. Dari A'udzu, salahnya udah berapa? 18. Basmalah, salahnya ada 16. Alhamdulillah, salahnya ada dari 17 sampai 30. Maliki Yaumiddin dari 33 sampai 41. Iyyaka na'budu dari 42 sampai 59. Ihdinas siratal mustaqim dari 60 sampai 77. Ayat terakhir dari 78 sampai 105. 100 kesalahan membaca Al-Fatihah. Padahal Nabi bilang la salata liman la yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak benar baca Fatihahnya. Maka pantas tahunan salat tapi nggak diterima. Gara-gara itu mungkin. Dari A'udzu 1 sampai 13. Kesalahannya apa aja kira-kira? Coba baca semuanya. 1, 2, 3. Nah, yang Bapak baca 1 kesalahannya menebalkan huruf A. Itu biasa itu semua. Rata semua orang pasti salahnya di A. Baru atu aja udah salah, baru A aja udah salah. Kenapa? Ditebelin. Inilah yang pada belajar talaki hampir begini ketatnya. Kalau ngaji nguping nggak ada, diajarin begini. Kenapa? Orang jiping, lo mau dengar, lo mau ikutin terserah. Tapi kalau talaki satu-satu, dan ini yang bikin pada kabur, satu-satu baca. Ya udah, sekarang rame-rame bacanya. Kalau satu-satu kabur lagi ntar. Jadi dari A aja udah salah. Kita baca selalu A. Harusnya
entengin. Bukan inilah kebiasaan orang Indonesia yang sok nasionalis, baca Quran plus Indonesia, dibawa dialeknya, dibawa logatnya. Yang kedua, merubah huruf ain jadi jadi au. Harusnya a'ung. Di mana ain? Ada di mana ain? Tengah tenggorokan. Ada apa di tengah tenggorokan? Ada katup epiglotis. Apa? Harus kenal ini. Saya belajar biologi jadinya tuh. Apa bahasa Arabnya katup epiglotis? Lisanul mizmar. Apa? Apa itu lisanul mizmar? Katup epiglotis. Inilah benda yang luar biasa jasanya buat Bapak Ibu. Makan minum dia itu yang mindahin, dia itu yang nutup. Jadi ketika kita makan minum, katupnya begini, nutup saluran pernapasan, biar masuk air dan makanan itu ke saluran pencernaan, karena jaraknya nggak jauh, dampingan mungkin begini. Jadi dia nutup, katup itu nutup sehingga kita makan minum nggak keselak. Coba kalau dia nggak nutup, lagi makan napas keselak nggak? Keselak. Lagi minum napas keselak. Nah itulah katup epiglotis yang bikin ainnya cakep. Kenapa? Ketika ngomong ain, dia begini nih. Jadi dia ngentuk ke dinding tenggorokan. Dia mengentuk ke dinding tenggorokan. Itu dia ngentuk ke tenggorokan. Jadi katupnya menyentuh dinding tenggorokan. Ada di mana? Tengah tenggorokan. Disinilah tempatnya ain. Kalau kita tempat ainnya di sini, maka itu ainnya di sini. Jangan di sini ain di sini. Maka di sini gak ada bukan itu hidung. Harus di sini. Setelah itunya zunya harus keluarin lidahnya. Jangan ju. Jadi ayo, kita ini bukan orang Arab, maka perlu latihan alif sampai ya. Kita bukan orang Arab. Bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran turun dengan lisan Arab yang jelas, maka harus perlu latihan. Jangan binaraga aja, binarangka, binaraga. Sekarang bina lisan. Jadi ada riyadhah. Riyadhah itu artinya olahraga. Ada riyadhah jism, riyadhah badan, ada riyadhah lisan. Apa itu riyadhah lisan? Lidah kita belajar gerakin. Kapan kita gerakin lidah keluar? Itu ketika zu, gigit. Kalau nggak terbiasa, saya yakin semuanya nggak bisa ngeluarin lidah. Padahal yang dikeluarin kan ujungnya doang. Apa susahnya sih? Zu. Apa susahnya? Nah itulah karena kurang latihan. Ayo latihan terus. Zu. Biasakan. Kalau nggak terbiasa pasti begini nih. Telat. Banyak yang telat atau duluan. Belum zal ada, dia udah gigit duluan. Jadi suka ada yang telat, suka ada yang duluan. Jadi dua-duanya salah ini. Banyak yang gigit duluan, padahal zalnya belum. Ada yang bunyi dulu baru keluar gigit. A'udzu. Harusnya kan bareng.
Bahaya Pak, kalau ain Bapak salah bahaya. Karena berubah arti. Ulama menghitung kesalahan umat, dihitung, dikumpulin oleh para ulama ketika pada belajar Fatihah. Dijamin imam. Jadi ada Fatihahnya jelek, kagak mau jamaah, ya udah. Siapa yang nanggung kalau begitu? Dia nanggung sendiri. Jadi a'udzu billah, jangan bi. Nah ini juga kebanyakan orang bacanya miring. Semua orang kalau dia enggak belajar benar-benar pasti B, harusnya kan B. Nah inilah malas bikin huruf itu, malas. Kita ini pengennya buru-buru. Jadi a'udzubillah, bella safira, billah, bukan B. Jadi pelit, rahangnya pelit dikebawahin. Itulah yang membuat jadi salah. Ini fatal. Walaupun nggak merubah arti, jadi fatal. Karena dia telah merubah baris. Harusnya kasroh, dia bukan kasroh. Miring. Billahi. A'udzu billahi. Tapi kita he, kan? He lagi. Jadi semuanya kalau udah miring, pasti ke sana miring terus. Mau jalan miring. Billahi mina. Itulah gara-gara kita terbiasa bawa dialek kita. Ini apaan? Kita biasa ngomongnya air kan? Ayo jujur, ngomongnya apa? Air kan? Enggak, kita biasanya ngomongnya apa? Air. Kita ngomongnya air. Itulah, jadi ke bawah, bukan bila tapi bella, karena air. Ambilin air dong, ambil air. Jadi miring-miringnya ini, jadi ada kesalahan yang nggak merubah arti memang, ada kesalahan yang jali, ada kesalahan yang khafi. Ini harus dihindari dua-duanya, karena seorang pelajar harus begitu. Yang merubah arti apalagi, yang nggak merubah arti ya untuk kesempurnaan. Jadi kesalahan emang ada yang fatal, ada yang nggak fatal. Maka 100 itu termasuk yang fatal dan yang nggak fatal digabung. Kenapa? Karena kebiasaan orang Indonesia selalu miring. Billahi, he, pasti he. Karena di mana? Mana? Kan hi, billahi. Mina jadi mena. Minasyaitani. Minasyaitani. Ya-nya juga banyak orang Indonesia mantulin. Syaito. Pada mantul. Padahal ya itu harus ngalir. Syaito. Ngalir, jangan syaito. Itu gara-garanya pada buru-buru. Semua yang buru-buru pasti jadi mantul. Maka tartil disuruh. Baca Quran itu harus tartil. Allah nggak nyuruh warattilil adzan tartila. Tartilkanlah adzan. Adzan nggak disuruh tartil. Tapi untuk Quran warattilil qur'ana tartila. Tartilkanlah Al-Quran. Tartil itu artinya baca satu demi satu. Jangan buru-buru. Hak huruf harus dipenuhi semua. Minasyaitani. Syaitani. Ni, bukan ne. Ni. Kita demennya ne. Nirrajim, ya kan? Nirrajim. Ayo akuin aja. Nirrajim.
Tadi kan nir, nir. Langsung ni baru ro, nir. Nini, nini, bukan nene, nene, nini. Nah, ini malasnya kita ngomong ni. Jadi huruf i itu kita tuh kayaknya alergi sama i. Kenapa? Karena i itu emang bikin ribet. I ribet. Akhirnya dia maunya jadi kayak orang ngigo. A aja pada demannya gini. Nggak jelas. Apa lo? Kayak orang mabok. Ada kan kita demannya apa lo? Itu gara-garanya kebawa dialek Indonesia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Sinnya ada 2, jangan sampai minasyai harus dialirin loh. Sin pertama minash, baru syai, minasyai. Jadi jangan buru-buru karena sinnya 2. Minasyai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh juga a'udzu billahis samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Tambahannya samii'il 'alim karena ta'awudz ada 2 versi. Yang biasa itu tadi, yang tambahannya billahis samii'il 'alimi. Kenapa kita disuruh ta'awudz dulu? Karena mau baca Quran disunahkan ta'awudz. Berlindung dulu. Biasanya kan orang kalau baca Quran maunya ngantuk, maka berlindung dulu. Enggak obat tidur apa? Obat tidur apa? Baca Quran aja, insya Allah tidur, Pak. Ada yang nggak bisa tidur, suruh baca Quran, tidur dah pasti. Ngapain beli obat rumah sakit? Saya nggak bisa tidur nih, Pak. Nggak usah beli obat rumah sakit. Suruh baca Quran, insya Allah tidur. Udah nguap. Baca Quran sedikitnya udah nguap. Tapi kalau di depan TV, di depan HP, berjam-jam kuat. Itulah setan kipasin. Jadi dari ta'awudz aja udah banyak salah. Ro tebal. Ro jimnya juga jangan sampai cim. Nah itu juga salah juga kita sering bikin jim kayak c. Nirrajim, ju. Kenapa banyak orang Indonesia ngomong jim salah? Karena kegesek, bukan di tengah lidah. Dia bukan di tengah, jadi cu. Nah itu kesalahannya. Artinya ju, uj. Jadi jangan sampai ich. Nah itu jadi kayak c. Nggak boleh jim itu ada udara yang keluar. Jangan kempos. Jangan ci, jangan, tapi ju. Jadi suara doang, nggak pakai udara. Dia keluar suara doang, nggak pakai udara. Jangan dicampur udara. Ci. Emang kedengaran kayak fasih jadinya. Wajannatin nirrajim, cim. Jadi banyak orang yang kelebihan. Nirrajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Baru ayat pertama bismillah. Bismillah juga banyak salah. Kenapa? Karena buru-buru jadi bismi, 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 bismi. Jadi kayak sinnya mantul. Jadi bait sin itu jangan dimantulin. Bismi. Maka alirin dulu. Kenapa pada mantul? Karena nggak dialirin. Jadi bismi, bismi, bismi. Jangan cepat-cepat. Bismi, bismi. Jadi S-nya jalan dulu. Bismi, bismi. Dan jangan B tapi B. Dengan bismillah. Mari kita buka launching hotel kita dengan basmalah. Bismillah. Bismillah. Mari kita buka acara kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada begitu sih. Dibiasain begitu, jadi salah mulu baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tasdidnya? Mana haknya? Hilang semua itu. Maka biasakan. Mari kita buka acara itu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. 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 Apaan itu? Biasakan. Bismi, mi, millah, millah, bukan me, millah. Bismillahi, hi-nya jangan he lagi. Pokoknya hi hati-hati, yang kasrah itu hati-hati. Kebiasaan kita miring. Hi bukan he. Hir, hi tipisin, ro'e tebalin. Hir, hir, hirrahmanirrahim. Ni jaga jangan ni. Ingat loh, bismillah ini luar biasa, jangan diremehin. Orang yang sering mendawamkan mau ngapain aja bismillahirrahmanirrahim akan keluar nanti kehebatannya, akan keluar anugerah Allah, akan keluar fadilah. Bismillahnya luar biasa. Jadi jangan diremehin, karena ini benar-benar lafaz yang membedakan antara kita dengan orang kafir. Mereka ngapain aja dengan nama Tuhan dia, kita dengan nama Allah kita yang maha pengasih lagi maha penyayang. Inilah bismillahirrahmanirrahim yang harus kita demenin. Kalimat ini innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sungguh ini dari Nabi Sulaiman. Surat Nabi Sulaiman isinya bismillah. Berarti Nabi Sulaiman juga baca bismillahirrahmanirrahim. Berarti ini benar-benar kalimat ini kalimat para anbiya dan mursalin. Dan ternyata sungai susu, sungai madu, sungai khamar, sungai air itu dari bismillahirrahmanirrahim keluarnya. Dari tiang-tiang yang terus bismillahirrahmanirrahim. 4 sungai pas dengan bismi Allah ar-Rahman ar-Rahim. 4 sungai surga itu dari situ semua. Dan ternyata jumlah bismillah ada berapa hurufnya? 9. Perang hitung. Bismillahirrahmanirrahim, jumlah hurufnya ada berapa? Ada 19. Ada 19. Dan ternyata malaikat Zabaniyah ada 19. Alaiha tis'ata asyar. Di atas neraka itu ada 19 malaikat Zabaniyah. Siapa yang selalu mendawamkan bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan jadi tameng. Jadi jangan ngeremehin. Bismillah itu 19, the miracle number. Itu nomor yang benar-benar mengandung mukjizat. Karena 19 malaikat Zabaniyah pas dengan jumlah huruf bismillahirrahmanirrahim. Maka bagusin bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lo buka baca bismillah begitu sama juga baca apaan yang nggak ada artinya begitu. Rahman, Rahim, haknya juga bagusin, jangan Rahmanirrahim. Masa kalamnya Oma aja bisa ngomong hak. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Biasain. Rahman, Rahim. Nah, kita kan ngomong apa? Abdurrahman, Abdurrahim, gitu kan? Ganti kalau udah ditahsin, udah belajar tahsin harus Abdurrahman, Abdurrahim. Rahman, sini Rahman,
Rahman, ya. Rahman, Oman, ya kacau dah. Abdurrahim jadi Boim, ya ketahuan tuh yang ngomong Boim, dia nggak mau ngomong hak dia. Oman, ya nggak bisa. Abdurrahman, nama orang cakep-cakep, Abdurrahman dipanggil Oman, Abdurrahim dipanggil Boim, kacau ya. Kan jadi melatih Abdurrahim, melatih, karena banyak orang baca Bismillahirrahmanirrahim salah di haknya. Rahmanirrahim, masya Allah, Rahmanirrahim, apaan artinya? Rahman, Rahim, biasain. Ha, gimana sih pedas? Nggak bisa pedas. Pedas bisa kan? Ya pedas. Itulah tempatnya. Di mana dia sama me'ain. Tempatnya sama me'ain. Katup epiglotisnya gerak. Katup epiglotisnya. Cuman bedanya kalau ha nggak ngentuk sampai ke dinding. Kalau ain ngentuk sampai ke dinding. Kalau ha mendekat aja. Jadi katupnya ke belakang. Tapi kalau ain sampai nempel. Nah itulah katup epiglotis yang punya jasa besar buat kita. Coba dia berhenti kerja sedetik aja, mati kita. Makan salah, keselak, tenggorokan kita akan error. Kalau dia berhenti kerja, tenggorokan kita akan error. Maka orang sakit apa tuh kalau tenggorokan? Radang ya, radang tenggorokan. Itu katup ya masalah. Maka tempatnya hak sama ain di situ. Hak sama ain di situ, latihan. Ha. Terus latihan. Kalau belum bisa latihan terus. Hasil atau enggak hasil urusan belakangan. Allah akan melihat Bapak, oh Bapak pengen memperbaiki bicara dengan saya. Allah akan lihat kerja Bapak, dia pengen bagus ngomong sama saya. Karena Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, karena Allah paham bahasa yang paling bagus itu bahasa Arab, nggak ada lagi. Maka Qurannya bahasa Arab, nabinya orang Arab, karena memang bahasa yang paling enak, bahasa yang paling pas buat orang-orang surga itu. Ayo bagusin ngomong ha, bagusin ngomong a. Niat, saya akan baguskan dari alif sampai ya. Punya niat? Cuma berapa huruf? 20 cuma 29. Masa 29 kagak mau bagusin? Rahman, Rahim, Rahman, Rahim. Semuanya ada desahnya. Giliran desah malam bisa, giliran hak nggak bisa. Rahman, Rahim, Rahman, Rahim, Rahman, Rahim. Banyak orang ketika hak yang pertama benar, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, banyak yang begitu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang roh pertama bisa. Kenapa? Karena sukun gampang. Karena kalau yang sukun itu gampang untuk benar. Tapi yang fathah kasrah itu kadang-kadang suka error lagi, kembali ke semula salahnya. Rahmanirrahim. Rahmanirrahim. Artinya kan Rahmanirrahim. Him. Rahman, Rahim. Rahman, Rahim. Ini latihan. Enggak simsalabim, abra kadabra. Harus latihan. Jadi nanti bacaannya akan enak didengar. Ada bedanya. Ada rasanya. Indah sekali ya. Kalau baca pas hurufnya enak didengar. Coba kita kalau orang baca hurufnya pas gimana rasanya? Enak kan didengarnya? Enak. Walaupun kita belum tahu huruf, belum tahu, kita udah bisa nilai ini pas banget hurufnya kayaknya. Kita bisa nilai loh. Orang yang belum jago Quran itu udah bisa nilai ini bacaannya enak nih kayaknya pas ini. Padahal dia belum tahu mana salah mana benernya. Tapi udah bisa, itulah feeling. Feelingnya umat Nabi Muhammad, feelingnya pas gitu. Wah ini bacaannya bener nih, enak nih didengar. Kenapa? Tabiat manusia pasti kalau enak pasti bener. Tapi sudah masuk Isya, baru satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal ayatnya ada 7. Jadi
jangan puas, terus belajar. Insya Allah Allah akan berikan ganjaran yang besar, karena tidak ada lagi sebaik-baik kamu kecuali orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Tidak ada lagi yang terbaik kecuali itu. Yang kita baca hamdalah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.